بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام محمد رسول الله إلى الحقيقة يهدينا منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالي. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الخدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina la arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis. Kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina wa fi muqaddimatihim syekhuna muallim Kiai Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid dharain. Kama naqra'uha aidan minatiyan Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi wa yuyassiru jami'a umurin ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, mobil khusus sahibul majlis, keluarga besar muallim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu yang berkah ini tanggal 19 Ramadan 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita
dengan berbagai macam nikmatnya. Sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat melanjutkan pengajian kita membaca buku Fadlu Ilmi Salafi Alal Khalaf lil Imam Rajab Al-Hambali. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai tambahan amal soleh di bulan suci Ramadan ini. Dosa-dosa kita diampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 26. Qala al-mu'allif paling atas baris. Waqad putina ya kasirun. Jadi kalau sesuatu yang huruf jangan patah, putina junna ya. Orang gila, emang gila kemauan dia ya. Orang putina ya, terpedaya. Nah kalau terpedaya kan berarti bukan terpedaya atas reka sendiri, ditipu dayain oleh setan itu. Waqad putina kasirun minal mutaakhirin. Kebanyakan ya. Kebanyakan orang-orang al-mutaakhirin, kebanyakan orang sekarang ya, terpedaya, tertipu gitu ya. Bihaza dengan ini. Nah, dengan ini apa itu? Dengan ini, taunya dengan ini. Fadhannu annaman kasuro kalamuhu wajidaluhu ya wa khisamuhu fi masailid dini fahuwa a'lamu mimman laisa kadzalik. Jadi mereka yang terpedaya tertipu itu menyangka bahwa orang-orang yang banyak omongnya gitu. Ya, orang yang banyak omong, yang banyak jidal, berdebat-debat, bersilat-silat lidah, wa khisamuhu banyak lawan debatnya dalam masalah agama. Nah, kalau dalam masalah agama, yang namanya agama apa aja agama. Beda dengan ya orang-orang Kristen, agama itu kan lain dengan dunia. Nah, kalau kita dunia pun agama. Ya. Nah, orang yang banyak berdebat-debat dalam masalah urusan agama yang diatur oleh agama Islam, orang yang banyak berdebat itu banyak omongnya menunjukkan bahwa a'lama, lebih alim daripada orang yang diem. Nah, itu berarti di sini ya tertipu gitu. Jadi justru orang guru yang sedikit omongnya dia yang lebih alim gitu. Jadi berarti keliru tuh. Yang banyak omongnya, banyak debatnya berarti ilmunya lebih banyak daripada orang yang tidak banyak omongnya. Hadza jahlun mahdun. Sangkaan seperti ini apa tuh? Jahlun mahdun. Artinya jahlun kebodohan. Mahdun murni kebodohan. Nah, sekarang kita buktiin apakah benar orang yang banyak omongnya, debatnya lebih alim daripada orang yang tidak berdebat-debat. Unzur ila akabiri sahabah. Lihatlah kepada sahabat-sahabat besar. Ya. Wa ulamaihim, ulama-ulama sahabat seperti Abi Bakrin, wa Umar, wa Aliyin, ya, wa Mu'adzin, wa Ibni Mas'ud, wa Zaid bin Sabitin. Nah, ini contoh-contoh akabir sahabat. Coba lihat, kaifakan bagaimana omongan mereka gitu. Ya. Bagaimana keadaan mereka, maksudnya keadaan omongan mereka. Itu undur kalamuhum aqallu min kalam Ibni Abbas. Ya, kalamuhum aqallu. Ya. Omongan mereka lebih sedikit daripada Ibnu Abbas. Daripada Ibnu Abbas, kan Ibnu Abbas banyak dia menafsirin ini.
Apakah berarti Ibnu Abbas lebih alim gitu? Apakah Abu Bakar? Ya. Dan sederetannya. Ya. Nah ini buktinya wahum mereka tuh Abu Bakar, Umar, Ali, Mu'adz Ibnu Mas'ud, Zain bin Thabit. Mereka lebih alim daripada Ibnu Abbas. Nah, bukan karena Abdullah bin Abbas banyak ngomong berarti Abdullah bin Abbas lebih alim. Ya tetap aja akabirus sahabat lain selain beliau lebih alim daripada Abdullah bin Abbas. Itu sahabat, generasi sahabat. Wa kadzalika kalam wa kadzalika demikian juga perhatikan. Jadi undur ila kabir sahabat. Wa kadzalika undur ila kalami tabi'in. Demikian pula perhatikan kepada generasi penerusnya sahabat yaitu tabi'in. Ya. Aksar min kalami sahabat. Ya. Generasi tabi'in lebih banyak ngomong daripada generasi apa? Sahabat. Nah, sekarang apakah generasi tabi'in lebih alim? Ya, walaupun generasi tabi'in lebih banyak ngomong, tetap aja generasi sahabat yang tidak banyak ngomong lebih alim daripada tabi'in. Itu generasi kedua. Kan kata Nabi, khairul quruni qurni sumal lazina yalunahum. Ini baru tabi'in. Sumal lazina yalunahum. Setelah tabi'in atba'ut tabi'in. Wa kadzalika demikian juga lihat lagi. Ya siapa? Tabi'ut tabi'in. Ya. Kepada pengikutnya tabi'in, generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini omongannya lebih banyak daripada generasi tabi'in. Nah, sedangkan tabi'un ya, yang sebelum mereka itu a'lamu minhu dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi falaisal ilmu bikasratir riwayah wala bikasratil maqali. Walakinnahu nurun ya. Yukzapu fil qalbi ya. Yafhamu bihil abdul haqqa wa yumayyizu bihi bainahu wa bainal batil ya. Akan tetapi ilmu itu apa ya? Apa jadi palai salah ilmu bikasrati riwayah ya, banyaknya ilmu bukan ditandai dengan apa? Bukan ditandai dengan banyaknya ngeriwayat, itu kan banyak ngomong kan riwayat. Wala bi kasratil maqal, bukannya banyak ilmu ditandai dengan banyaknya omongan. Walakinnahu akan tetapi ilmu itu apa? Nur ya. Al ilmu nur ya. Bukan al ilmu nurunin. Kalau ilmu nurunin nggak usah belajar. Al ilmu nurun bukan nurunin, nurun marfu. Ilmu itu nur, cahaya ya. Ini sama seperti Imam Syafi'i, al ilmu nur, bukan Imam Syafi'i, Imam Waqi' ya. Jadi Imam Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'a su'ahibri ya, saya ngadu curhat kepada guru saya Imam Waqi' su'ahibzi. Jadi saya menghafal susah. Ya, gimana caranya? Saya ngapal gampang. Ya. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Nah, Imam Waqi' ngajarin saya supaya gampang ngapal, ninggalin maksiat. Ya. Wa akhbarani bi annal ilma nur. Ya. Kata guru saya Waqi' itu, kenapa harus ninggalin maksiat kalau mau jadi orang pintar? Ya. Karena ilmu itu apa? Nur. Wa nurullah la yuhda li'asi. Cahayanya Allah nggak kasih sama yang maksiat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi ilmu itu nur. Yukzabu yang Allah apain? Ya, yukzabu yang Allah yang Allah letakkan di mana? Fi qalbi. Di hati. Ya, di hati yang tidak ada maksiat ini. Nah, yafhamu bihil abdul haqqa, dengan ilmu tadi hamba tahu yang benar. Kan ilmu tuh. Ya. Dengan ilmu itu hamba itu tahu yang benar. Ya, jadi
Walaupun dia nggak ucapin, dia tahu. Wa yumayyizu bihi. Nah, seorang hamba tadi bisa membedain bihi dengan ilmu itu bainal haq wa bainal batil. Nah, kemudian untuk mengetahui membedain antara hak dan batil, nerangin nama orang nggak perlu pakai banyak-banyak ngomong. Ya, tuh. Kemudian hamba tadi yang tahu ilmu, yang tahu hak dan batil, dia mau mengutarakan kepada orang lain bi ibaratin wajizah. Jadi nggak perlu berdebat-debat dengan apa? Bahasa yang sangat apa? Ungkapan yang sangat ringkas. Ya, asalkan muhassilatil lil maqasid. Nah, walaupun ringkas pun kalau nggak dipaham nggak bukan. Dengan ibarat yang ringkas dan muhassilatin lil maqasid dan bisa menyampaikan kepada maksud. Apa menyampaikan orang yang dengar paham. Ya, walaupun dengan bahasa yang singkat. Nah, makanya sahabat omongannya nggak banyak, tapi dapat dipahami. Nah, kalau kita membaca Tambihul Muqtarin, coba bahasa singkat itu, Tambihul Muqtarin, ya, kata-kata hikmah dalam ilmu tasawuf itu ada di dalam kitab Tambihul Muqtarin, singkat sekali. Tentu yang paling sebelumnya sahabat siapa itu yang ngajarin bahasa dengan bahasa yang singkat? Nabi Muhammad tuh. Waqad kana Nabi SAW utiya jawami'al kalim. Oh ya, di antara kehebatan Nabi Muhammad, Allah berikan Nabi utiya jawami'al kalim. Allah berikan omongan yang singkat tapi padat. Tuh Nabi ngomongnya. Innamal a'malu binniyat. Masya Allah, ini kalau mau dijabarkan ya, innamal a'malu binniyat. Nah, ya. Ini contoh itu ya, jawamil kalim tuh. Apa nih? In utiya jawami ya. Apa lagi ya? Wahtasara lahul kalam ikhtisaran tuh. Waktu siro bisa juga. Utiya wahtasara waktu siro lahul kalam ikhtisaran. Nabi kalau ngomong sangat singkat. Walihada waradan nahyu, oleh karena itu Nabi melarang ya. Nabi kita ngelarang apa? An kasratil kalam. Tuh. Banyak ngomong. Ya. Kas tawassu'i bil kil wal qol. Ya, apa tuh? Tawassu' bil kil wal qol. Apa tuh? Tawassu' memperluas, kil qol. Nah, ini kil wal qol ini kiasan daripada banyak ngomong. Kila wakola gitu. Kila wakola. Ya. Nah, ini ada hadis ya. Nah, kila wakola sumbernya dari hadis dari bawah itu, hadis secara seutuhnya gitulah. Ada di bawah tuh, saya bacain hadisnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, innallaha harrama alaikum uququl ummahat wa wa'dil banat waman an wahat wa kariha lakum. Nah, ini yang terakhir itu. Wa kariha, dan Allah tidak suka bagi kamu kil wa qol. Ada lagi kasratis su'al wa idha'atil mal. Nah, itu salah satu yang dilarang itu kil wa qol. Artinya apa? Tidak semuanya yang didengar harus diucapin sama orang lain. Ada lagi hadis yang lebih singkat. Riwayat Muslim. Kafa bil mar'i isman an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang mendapat dosa, ya. Dia berbicara ngasih tahu orang lain dengan semua apa yang dia itu kan banyak ngomong. Waqad qala Nabi SAW, balik lagi ke atas. Waqad qala Nabi SAW, innallaha lam yab'ats nabiyyan illa muballighan. Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali tugasnya apa itu? Tabligh, ya, kan ada tabligh patona ya. Sidik amanat tabligh, menyampaikan.
Jadi kalau menyampaikan ini nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Wa inna tasqiqal kalami minasyaithan. Apa? Masyakoh apa itu artinya? Ya, tasqiq itu dari kata-kata masyakoh, menyulit-nyulit. Ya. Menyulit-nyulit omongan itu datangnya dari mana? Setan. Apa artinya? Yakni anna nabi innama yatakallamu bima yahsulu bihil balagu gitu. Ngomongnya nabi ya sekiranya dapat menyampaikan gitu, dapat menyampaikan dan bisa dipaham gitu aja. Jadi nggak perlu menyulit-nyulit, ya, memperluas. Wa amma kasratul qaul wa tasqiqul kalami fa innahu mazmumun. Adapun banyak kata-kata atau mempersulit omongan, nah itu dicela. Wa kanat khutbun nabi. Nah, Nabi khutbah ya. Coba khutbah. Nah, khutbahnya Nabi itu apa tuh? Qasdan. Nah, apa tuh qasdan? Ya, ringkas, tapi ringkas itu mengenai sasaran. Nah, ringkas padat. Baik. Wa kana yuhaditsu hadisan. Nabi kalau menyampaikan hadis itu, lau adahul adu la ahsah. Seandainya orang yang dengar mau ngitung bisa dihafal karena saking apa? Nah, saking ringkasnya kata-kata itu. Waqol dan Nabi pernah bersabda, ini hadis sudah pernah kita baca di awal kemarin di buku kita ini juga, inna minal bayani sihra. Inna minal bayani sihra. Nah, ini pernah udah kita baca, kalau saya mau kasih tahu di halaman 9 ya. Halaman 9 ini kan halaman 27, di halaman 9 itu udah pernah ya. Ini kata-kata innal minal bayani la sihra bukannya pujian terhadap orang yang pandai ngomong dengan bahasa yang indah. Bukan pujian nih, tapi celaan ya. Jadi jangan sangka kalau kata-kata inna minal bayan itu kan orang yang diberikan mauhibah ya. Orang yang diberikan mauhibah sehingga dia ngomongnya pandai, sehingga orang yang mendengar terkesima. Gitu kan? Ya, tak gitu. Ini hadis ini bukan menunjukkan orang yang itu dipuji, malah dia apa? Dicela. Kenapa? Karena orang yang pandai ngomong terkadang dijadikan alat untuk membela kebatilan. Ya. Kan kalau bahasa-bahasa indah itu ya. Ya. Profesor Dr. Yusri Ihsan Mahendra. Masyaallah. Dengan bahasa hukum. Orang pakar. Nah, orang udah sangka apapun yang dikatakan udah bener aja. Nah, ini ya kan mau nyontoin yang gampang aja gitu kan. Ya kalau nyontoin yang agak jauh-jauh kan susah. Cuman waktunya kita sempit ini kan. Jadi kata-kata inna minal bayan bukan merupakan pujian, tapi apa? Celaan. Kalau memang ya keahlian bahasa itu digunakan tuh ya untuk menyerang yang hak. Tuh, inna maqalahu fi zammi, tuh Nabi mengatakan inna minal bayan kan ada orang yang diberikan ilmu bisa ngomong dengan bahasa yang indah. Itu fi zammi zalik la madhanlah, bukan memuji di sini. Kama dzanna zalika man dzannahu. Ada sebagian orang yang menyangka kalau ini pujian terhadap orang yang pandai ngomong, padahal maksud ini bukan pujian kalau digunakan. Nah, tapi kalau untuk digunakan buat yang hak, nah itu enggak dicela tentunya. Wa man ta'ammala siyaqal hadisi alfazul hadisi qata'a bidzalik. Nah, orang yang memperhatikan siak hadis tadi, siak lafaz dari qala inna minal bayan sihra. Ya, orang yang memperhatikan susunan lafaz hadis itu tadi, qata'a bidzalik akan memastikan bahwa yang dimaksud oleh Nabi di sini celaan gitu, bukan apa tuh? Nah, bukan pujian ya. Baik.
Wa fi Tirmizi. Nah, dalam hadis Sunan Tirmizi wa ghairihi dan lainnya Tirmizi. An Abdullah bin Amrin marfu'an, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr, ya. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr. Ya. Kalau Umar itu nggak ada wawunya. Kalau ada wawu apa? Amr. Ya. Ada wawu Amr. Nah, kalau nggak ada wawu apa? Umar. Ya. Ini dulu waktu saya masih kecil. Saya dulu waktu masih kecil baru tamatan sanawiyah udah belajar nahu di Mekah waktu banyak. Itu ya. Pernah ada yang nanya, ya. Ada yang nanya, kenapa kalau orang belajar nahu selalu contohnya apa? Doroba Zaidun Amron. Kan orang nahu gitu. Mana contohnya? Maf'ul doroba Zaidun Amron. Oh, Zaidun Amron. Zaid memukul siapa? Amron, gitu ya. Jadi ini bukannya orang bertanya, guru saya waktu nerangin nahu gitu, ya, ngasih contoh atau sekaligus bertanya, memberikan pertanyaan. Kenapa yang dipukul Amr? Selalu Amr dipukul. Apa salahnya itu Amr gitu? Ini pertanyaan itu yang bilang guru sendiri, guru nahu gitu. Kita mau tahu kenapa Amr selalu dipukul, apa sebab? Nah, kan kita anak murid nggak tahu juga. Nah, kalau ente mau tahu, karena asalnya dia Umar, Nah, dia punya wawu, dia nyolong wawu Daud. Ya kan Daud itu asalnya ada wawunya. Daud gitu, Daud. Coba ente baca Quran, ya, Daud itu wawunya hilang. Nah, siapa yang nyolong? Amr. Makanya Amr gitu. Kita yang dengar, oh gitu. Tapi ada anak murid yang cerdas. Nah, kalau begitu berarti bukan doroba Zaidun dong Ustaz. Doroba apa? Nah, doroba aja. Hah? Maka yang nyolong siapa? Supaya harusnya apa? Doroba Daud harusnya. Doroba Daud Amron gitu. Doroba. Bukan, iya benar, doroba Daud. Nah, ini Zaidun kan. Mau kenapa kok Amr yang dicuri yang mukul Daud? Kata ininya, kata gurunya, karena Amr nggak bisa mukul, dibelain sama saudaranya Daud. Nah, kan yang dicolong Amr, kalau yang mukul siapa? Umar. Doroba Umar apa? Harusnya doroba Umar Amron kan gitu. Kenapa yang mukul Daud? Nah, gitu. Karena Amr ini nggak bisa mukul. Yang belain siapa tuh? Daud. Nah, ya ini. Jadi kenapa selalu Amr dipukul? Karena dia nyolong wawunya apa? Daud. Dari mana tahu Daud itu wawunya itu di dalam Quran asalnya wawunya dua, Daud. Nah, tapi wawunya satu kan? Berarti yang satu juga ya? Baik. Nah, itu hanya sekedar ini candaan. Tapi candaan masuk di akal ya. Kalau candaan yang masuk di akal nggak apa-apa ya. Gitu. Yang dilarang bercanda-canda yang dibuat-buat, ya, yang dibuat-buat. Kalau bercanda yang benar, ada seorang nenek-nenek datang ke Rasul SAW, ya, kata nenek-nenek tadi, ya Rasulullah, doain saya supaya saya masuk surga. Kata Nabi, di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis itu. Si nenek itu nangis, dia sangkanya dia nggak akan masuk surga, tapi maksudnya kan bercanda. Di surga itu nggak ada nenek-nenek gitu. Jadi yang asalnya nenek-nenek kalau masuk surga dia apa? Anak perawan. Nah, itu benar, waja'alnahunna insya'a, ya, waja'alnahunna abkara uruban. Ini semua yang masuk surga semuanya pada perawan, ya, perawan. Jadi perawannya terus-terusan gitu, maksudnya bukan sekali. Gitu kan Quran. Jadi bercanda yang benar boleh. Tadi kan bercanda yang benar kan? Ya.
Nah kalau bercanda dibuat-buat itu kan dibuat-buat itu bercandanya. Apalagi bercandanya ngarang-ngarang. Kenapa orang laki di sini ininya ini nih? Ada apanya? Oh, karena yang makan buah huldi Adam. Akhirnya nyangkutnya di sini. Kenapa orang perempuan di sini? Oh, dimakan jangkutnya di sini. Itu bercanda namanya. Tapi apa benar itu? Jadi orang perempuan nyangkutnya di sini nih. Jadi jendolnya dua. Kalau yang laki, Adam nyangkutnya di sini jadi ini nih. Ini kan bercanda juga. Nah, bercanda benar tuh. Itu karang-karangan. Baik. Nah ini gara-gara ada Ibnu Amr nih kesana ya. Wa fi Tirmizi wa ghairihi an Abdullah ibni Amrin marfu, hadis marfu. Innallaha bunyinya nih. Ya. La yabghudu al-baligha minar rijal. Allah Ta'ala murka. Al-balig itu bukannya balik dewasa. Itu balik. Kalau ini bukan balik, balik. Orang yang pandai ngomong tuh, orang yang balaghah. Ya, allazi yatakhallalu bilisanihi itu. Yang lidahnya digunakan buat apa itu? Kebaligannya untuk menyela-nyelakan lidahnya itu untuk bersilat. Ya. Jadi keahlian bahasa digunakan untuk menyilat-nyilat apa? Lidah. Kama tatakhallalul baqaratu bilisaniha, seperti apa nih? Sapi. Kalau kita lihat sapi ngapain itu mulutnya? Selalu ngunyah-ngunyah. Tuh kan sapi walaupun makanan udah halus masih kunyah juga. Kalau kita ngelihat sapi kan selalu apa tuh? Wa fil makna ahaditsu katsiratun ya. Makna seperti ini artinya ngelarang kita untuk memperbanyak ngomong, ahadits katsirah. Hadis yang melarang gitu, hadis yang melarang kita banyak omong, bukan hanya satu hadis ini, banyak marfu, mauquf ala Umar. Di samping ada hadis marfu, ada lagi asar, asar dari Umar, Sa'ad itu bin Abi Waqqas, wa Ibnu Mas'ud, wa Aisyah, wa ghairuhum minas sahabah. Fayajibu ayatakida annahu laisa kullu man. Oleh karena itu wajib kita meyakini ini laisa kullu man gitu, laisa kullu man kasurobas ya bastotan, laisa kullu man kasurobas lil qauli wa kalamuhu fil ilmi kana a'lama tuh mimman laisa kadzalik. Wajib kita yakini bahwa bukanlah orang yang banyak ngomong menunjukkan apa? Ilmunya lebih banyak daripada orang yang tidak banyak apa? Ngomong. Wa qadib tulina. Wa qadib tulina. Kita ini tertipu kan? Bijahalatin minan nas. Dengan orang-orang bodoh. Yang mana apa itu ya takiduna fi ba'di man tawassa fil qauli minal mutaakhirin annahu a'lamu mimman taqaddama. Kita ini tertipu ketika kita tertipu daripada orang-orang yang meyakini orang yang banyak omong daripada mutaakhirin, ulama mutaakhirin lebih alim daripada ulama-ulama mutaqaddimin. Karena mutaqaddimin omongannya enggak banyak ya. Faminhum man yazunnu fi syakhsin annahu a'lamu min kulli man taqaddama min sahabah. Di antara mereka ada yang menyangka seseorang ulama mutaakhirin lebih alim daripada pendahulunya, daripada sahabat dan ba'da sahabah tabi'in. Kenapa disangka yang kebelakangan ini lebih alim? Kasrati bayanihi wa maqalihi. Karena banyak omongannya. Wa minhum may yaqulu huwa a'lamu minal fuqaha'il masyhurin. Ada lagi yang mengatakan orang mutaakhirin ini lebih alim daripada fuqaha masyhurin. Ya gitu. Kan fuqaha masyhurin al-matbu'in ada 4.
Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Karena mereka imam yang 4 itu nggak banyak ngomong, ya. Fuqaha yang belakangan banyak ngomong dianggap yang banyak ngomong, yang banyak apa ya? Ini keliru. Hadza yalzamu minhu ma qablahu. Nah, ini seperti yang sebelum tadi, li'annahu la fahwa musyrin, ya. Karena para fuqaha yang terkenal itu matbu'in yang banyak pengikutnya. Ya, aksaru qaulan mimman kana qablahum. Ya. Fa iza kana man ba'dahum gitu, a'lama, kalau yang sesudah mereka lebih alim, ya, minhum, ya. Litisai qaulihi, karena ucapannya lebih luas, karena a'lama mimman kana aqalla minhum qaulan bi tariqil aula, ya. Gitu ya. Jadi kalau yang menjadi standar kita yang banyak omongannya lebih alim, ya. Nah, berarti kan orang yang belakangan lebih alim daripada orang yang duluan. Ya. Kasauri wal Auza'i, ya. Ini Sauri wal Auza'i ini kan sebelumnya Abu Hanifah, sebelum ini didahului oleh Sauri, Sufyan Al-Sauri, Imam Auza'i. Ya, kalau bandingin Imam Sauri sama Auza'i, omongan Sauri Auza'i dikitan. Ya. Nah, kemudian omongan apa? Imam yang berikutnya belakangan. Tetap aja Sauri wal Auza'i lebih apa? Nah, ya, ada itu. Ini contoh-contoh orang-orang dulu nih, ya. As-Sauri wal Auza'i wal Lais, ya. Nah, Lais itu, ya. Kalau Sufyan dimaksud Sufyan Sauri. Karena ada Sufyan bin Uyainah. Nah, kalau Sufyan bin Uyainah itu dia itu apa? Muhaddis, ya. Kalau yang fuqaha ini siapa? Sufyan As-Sauri. Nah, kemudian ada Auza'i. Auza'i ini Syekhul Islam. Ada di bawah tuh. Hujjatul Anam. Ini Sufyan As-Sauri, Auza'i sebelum imam yang 4. Ya. Abu Amr Abdurrahman Ad-Damaski Al-Hafiz, ya, yang meninggal dunia tahun 157. Nah, sedangkan Imam Syafi'i, ya, meninggal dunia kan hampir tahun 200. Berarti sebelum Imam Syafi'i Auza'i. Ada Lais. Lais itu yang dimaksud Al-Lais bin Sa'ad yang meninggalnya tahun 175. Ini juga sebelum Imam Syafi'i. Ada Ibnul Mubarak. Nah, ini kan Mubarak sebelum Imam Syafi'i. Kemarin dari ceritain, ya, anaknya Mubarak yang namanya Abdullah tuh, yang Mubarak itu dulunya tukang apa? Penjaga apa? Kebun. Wa tabaqatuhum, dan orang yang segenerasi itu dengan Auza'i tadi, wa miman qablahum, dan yang sebelumnya mereka lagi daripada tabi'in dan sahabat. Ya, mereka itu omongannya ringkas-ringkas. Fa inna haula'i kulluhum aqallu. Mereka itu, ya, yang mendahului mereka aqallu kalaman mimman jaa ba'dahum. Ya. Nah, lebih sedikit omongan daripada generasi yang datang sesudah mereka. Ya. Wahadza, ya. Wahadza tanakkusun azimun bis salafis saleh. Nah, kalau ente bilang orang belakangan lebih banyak ilmunya karena banyak omongannya daripada yang dahulu, berarti kita itu apa? Mengurangi tuh. Ya, tanakkusun azim bis salafis saleh. Kita mengurangi penghormatan kita terhadap siapa? Ulama salafus saleh. Isa'atu dzannin. Nah, berarti kita ini suudzon kepada para ulama salafus saleh. Kenapa suudzon? Nisbatuhu lahum ilal jahli. Ya, kita nisbahkan mereka itu bodoh tuh. Kusurul ilmi, kita nisbahkan mereka itu ilmunya lebih dikit. Ya, la haula wala quwata. Ungkapan ini, ya, untuk penyesalan. Ya, kita hanya hal-hal apa ini yang sangat disesalkan gitu, sambil mengucapkan mengucapkan apa itu tadi, hal-hal yang apa tuh, yang apa ya, sangkaan, kekeliruan tadi tidak lain kita hanya mengusap dada, gitu.
mengusap-ngusap dada sambil membaca apa? La haula wala quwata illa billah. Mengusap-ngusap dada, mengungkap rasa apa tuh? Apa namanya? Kecemasan ya, sambil mengusap-ngusap dada dengan mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Walaqad shadaqa Ibnu Mas'ud fi qaulihi fi sahabah. Benarlah apa yang dikatakan oleh sahabat senior Abdullah bin Mas'ud, ucapannya tentang sahabat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Annahum abarrul ummati quluban. Sahabat itu adalah apa? Mereka yang hatinya abarrul ummah ya. Nah, sahabat itu adalah umat yang paling apa itu? Yang paling baik hatinya sahabat. Ya, nggak ada yang bisa ngalahin lah ya. A'makuha nguluman. Nah, sahabat itu umat yang paling dalam ilmunya. Tapi wa aqalluha takallupan, dan paling sedikit berdebat-debat tuh ya. Nah, itu sahabat. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Waruya nahuhu, dan diriwayatkan asar seumpama atau seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud an Ibni Umar Aidon, hampir mau sama ibaratnya. Wa fi hadza isyaratun. Nah, ini isyarat ila anna man ba'dahum aqallu uluman. Ya. Nah, jadi mereka yang sesudahnya sahabat yang banyak omongnya itu masih dikatakan ilmunya lebih sedikit ya. Wa aktsaru takallupan, ilmunya dikitan tapi ya, omongannya apaan? Banyak kan, bercapek-capek. Qala Ibnu Mas'ud aidan anakum fi zamani kasirin. Kata Abdullah bin Mas'ud pula, kamu itu sekarang ini ngomongnya beliau sama generasi sahabat ini. Ya, anakum gitu. Anakum tuh ngomongnya sama sesama sahabat. Fi zamanin kasirun ulama'uhu qalilun khutoba'uhu. Kamu itu kita ini ada di suatu masa ulamanya banyak tapi yang pandai ceramah dikit. Yang pandai ceramah dikit. Ulamanya banyak tapi yang ngomong dikit gitu kan. Mu'alim Syafi'i Hazami emang bisa ngomong deh. Nah, jadi kita ini berada di suatu tempat di suatu masa yang kasirun ulama'uhu tapi qalilun khutoba'u. Wasaya tiba dakum. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud udah memprediksi nanti akan datang tuh ya zaman sesudah kita ini. Sebaliknya tuh zaman qalilun ulama'uhu apaan? Kasirun khutoba'uhu. Ilmunya dikit tapi apa? Ngomongnya banyak. Nah, ngaji sebaris dua baris. Ya, sebaris dua baris. Tidak sono sini. Jadi kapan tamatnya? Nah, ini apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, akan datang sesudah kamu masa qalilun ulama'uhu kasirun khutoba'uhu. Paman kasura ilmuhu wa qalla qauluhu fa huwal mamduhu. Siapa orang yang apa itu? Ya, ilmunya banyak tapi omongannya dikit. Fa huwal mamduh. Nah, dialah ulama yang dipuji. Tapi waman kana bil aksi. Tetapi kalau yang sebaliknya banyak ngomong ya. Nah, bahwa mazmum. Wa qad syahida Nabi SAW li ahli Yaman bil imani wal fiqh. Nah, buktinya Rasulullah menyaksikan ya, mengakui orang Yaman itu benar-benar beriman. Orang Yaman benar-benar paham ya. Nah, wa ahlul Yaman aqallun nasi kalaman. Sedangkan penduduk Yaman itu omongannya lebih sedikit dibanding dengan apa orang yang penduduk lain, bangsa lain gitu ya. Jadi aqallun nasi kalaman wa tawasu'an fil ulum.
lakinna ilmahum ilmun nafi. Kenapa orang Yaman dipuji oleh Nabi walaupun omongannya sedikit? Karena ilmunya orang Yaman ilmu nafi, ya. Fi qulubihim, ilmu yang manfaat di hati. Ya, jadi ilmu diamalin walaupun sedikit. Wa yu'abbiruna bi alsinatihim. Ya. Ilmu manfaat di hati mereka kemudian diutarakan di lidah mereka. Nah, yang diutarakan itu nggak banyak-banyak tuh. Anil qadril muhtaj ilaihi min dalik. Ya, ketika ngomong ukuran yang diperlukan aja, ya, jangan banyak-banyak. Ada huwal fiqh huwal ilmu nafi. Nah, inilah fikih dan ilmu nafi. Oleh karena itu Nabi memuji pada orang Yaman. Nah, sekarang kalau mau ditanya ilmu yang nafi yang mana? Nah, kemarin kan berbicara tentang ilmu yang tidak manfaat. Ya, apa afdhalul ulum fi tafsiril Quran, ya. Ilmu tafsir. Nah, dia guru Sa'ban belajar apa tuh? Tafsir. Nah, wabasun min tafsiril Quranil Karim. Ama'anil hadis, yaitu al kalam fil halal wal haram, fikih, ya. Ya, makana maksuron, tapi maksur dari sahabat. Nah, ya, sahabat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, nah, jadi dari Nabi kemudian dari apa? Dari sahabat. Ada sedikit catatan nomor 1 perlu kita baca ini. Kenapa dikatakan ilmu yang paling manfaat itu dari Nabi kemudian dari sahabat? Ada di sini. Ada nomor 1 di bawah tuh, ya. Li'anna, ya. Nah, apa itu? Ya. Amalahum katanya. Karena amalnya sahabat itu sunnatun yuktada, ya. Karena amalnya sahabat itu yang dipesan oleh Nabi untuk kita mengikuti. Kan kata Nabi itu, ikutilah aku, apa itu? Nah, ikutilah aku dan ikutilah amal apa? Sahabat, ya. Nah, itu, ya. Nah, kenapa? Wa minad dalil ala dzalik. Mana dalilnya kalau kita diperintah untuk mengikuti sahabat, gitulah. Ini ada 4 tuh, kalau nggak salah nih. Saya baca poin-poinnya aja. Yang pertama, kenapa kita disuruh ikutin sahabat? Yang pertama, karena Allah Ta'ala telah memuji sahabat. Allah sendiri yang muji dalam firman-Nya apa? Ya. Nah, apabila Allah muji, berarti kita harus mengikuti mereka. Apa itu firman Allah memuji sahabat? Kuntum, kan ngomongnya kuntum bukan nama kita nih. Kuntum kamu. Kamu yang waktu turun Quran, khairu ummatin ukhrijat. Ada lagi wa kadzalika ja'alnakum, kum sahabat, ummatan wasata. Nah, Allah jadikan kamu itu generasi yang di tengah. Wah, jadi kita ini di tengah. Khairul umur awsat. Ya, nggak usah jauh-jauh dah. Kalau yang di tengah itu yang enak. Masakan kebanyakan garam, asin, ya, nggak terasa nggak apa, tawar. Yang enak mana? Tengah. Itu kan masakannya yang gampang. Kuntum khairu ummatin wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu alasan pertama kenapa kita ngikutin sahabat. Yang kedua ada di bawah tuh, ya wasan itu kan, yang ada kurung itu. Maja apil hadis minal amri bitibahim. Hadis merintah kita ngikutin sahabat. Apa itu hadisnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, itu kan? Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha. Berpeganglah dengan yang dilakukan oleh sahabat dan 'addu 'alaiha bin nawajid, gigit apa? Kuat-kuat, jangan sampai copot. Nah, ini kiasan. Ada lagi hadis tabtariku ummati ala salasin wa sab'ina apa? Ya, firqah. Nah, umatku nanti di akhir zaman ya terbagi menjadi 73. Kalau Yahudi 72, kita lebih banyak lagi. Yahudi 72, kalau kita yang mana? 73. Tapi bisa ya, yang mana yang kita ikutin ya?
Qalu wa man yasik illa katanya kulluha finnar. Ya, semuanya masuk neraka. Ya, semuanya masuk neraka. Maksudnya masuk neraka, semuanya masuk neraka, tapi enggak selamanya. Nah, kalau selamanya orang kafir, nah kan selama dikatakan umat masuk neraka, tapi masuk nerakanya enggak selamanya, disiksa dulu karena banyak dosa. Nah, sahabat bertanya, kecuali kata Nabi yang tidak masuk nggak pakai masuk neraka langsung. Kecuali yang langsung masuk neraka atau dari 73 menatu. Nah, sahabat kan penasaran. Waman, nah, kalau kita kan bertanya, kita belum lahir, jadi yang nanya siapa? Oh, masa iya kita datang belakang nanya siapa itu? Siapa itu Rasulullah yang langsung masuk surga? Ngikutin siapa itu? Ma'ana alaihi. Nah, yang ngikutin Rasul dan ngikutin sahabat. Ini alasan kedua kenapa sahabat. 3. Jumhurul ulama qaddamu sahabah, ya, inda tarjihil aqwal. Nah, jumhur ulama mendahulukan pendapat sahabat ketika mereka mentarjih aqwal. Ya, ada mana yang lebih rojih, ya, pendapat yang lebih rojih antara ulama tabi'in, atba tabi'in dan imam-imam yang 4, yang lebih rojih yang mana? Nah, sahabat dulu baru yang lain. Nah, ini dalil ketiga. Yang terakhir, yang keempat, ada di halaman 32 di bawah itu. Ar-rabi' ma ja'a fil hadis min ijabi mahabbatihim. Nah, terdapat dalam hadis wajib kita mencintai apa? Sahabat. Nah, apa kata Nabi? Ya. Nah, apa kata Nabi? Ya. Man ahabbahum. Tuh ada di situ. Baris dari Ar-rabi' itu. Man ahabbahum faqad ahabban nabi. Tuh, siapa yang mencinta sahabat berarti apa? Cintai Nabi. Waman abghadahum, ya, faqad abghadon nabiyya. Nah, itu hadisnya. Ya, atas dasar 4 inilah kita harus mengikuti apa? Sahabat. Ya. Kemudian kita lanjutin lagi dah. Nah, setelah sahabat siapa ini? At-tabi'in wa tabi'ihim ila ayan tahya ila a'immatil islamil masyhurinil muqtada bihim. Jadi itulah runtunannya gitu. Jadi pertama sahabat dulu, kemudian yang kita ikuti siapa? Tabi'in, kemudian baru generasi ketiga tabi'in, baru apa tuh? Nah, yang terakhir a'immatul islamil masyhurin, baru para imam-imam yang terkenal yang kita ikuti, allazi samainahum bima sabaq, yang sudah kita tadi itu namain. Ada Auza'i, ada siapa tadi? Ibnu Mubarak. Nah, kemudian ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Baik sedikit lagi. Ya. Fadabtu ma ruya anhu bidzalik afdalul ulum. Nah, apa dobtu? Kita mencatat yang jadikan dasar yang diriwayatkan, ya. Yang diriwayatkan dari yang disebut tadi itu lebih afdal. Itu bidzalik afdalul ulum, ya. Ma'a tafahumihi, tapi afdalul ulum kita paham. Ya, bukan hanya sekedar dicatat, ya. Ilmu yang paling afdal. Ma'a tafahumihi wa ta'aqqulihi wa tafaqquh bihi. Nah, wa ma hadatsa ba'dahu minat tawassu' la khaira. Adapun yang terjadi sesudah para ulama salaf tadi memperluas-luas, ya, la khaira fi katsirin minhu, tidak ada kebaikan kecuali kalau memang itu memang syarah yang diperlukan, ya. Seperti umpamanya kan kita nggak bisa memahami hadis Bukhari, kita baca Fathul Bari. Nah, itu memang kita perluin, ya. Kita nggak bisa memahami hadis yang dihimpun oleh Imam Muslim, kecuali harus kita baca syarah dari Imam Nawawi. Bukan berarti nggak boleh kita baca Imam Nawawi, kalau kita nggak bisa paham. Ya, kalau memperluas itu untuk memahami, nah ini nggak termasuk yang dicela, ya. Tuh, ayakuna kecuali yang syarhan, tuh syarah li kalamin ya ta'allaku min kalamihim. Kecuali memperluas itu keterangan syarah yang berkaitan dengan ucapan Nabi, ucapan sahabat, tapi kita nggak bisa paham, nah itu baru kita baca. Wa amma maka namu khalifan di kalamihim, adapun yang
bertentangan dengan kata-kata para ulama salaf, fa aksaruhu batil, ya. Nah, kebanyakannya batil, la manfaata fihi. Wa fi kalamihim fi dzalika kifayatun wa ziyadatun. Pada omongan mereka itu, para yang tadi udah kita ungkap, itu udah cukup, bahkan udah lebih dari cukup gitu lah. Fala yujadu fi kalami man ba'dahum. Nah, tidak didapati omongan yang sesudah mereka min hak. Kita nggak dapati yang benar. Illa wa huwa fi kalamihim maujudun. Ya, apa yang diomongin orang-orang sekarang ini sebetulnya udah diomongin sama orang dulu. Cuman bedanya kalau orang dulu ringkes. Itu bukan berarti omongan orang sekarang ini mereka ini bukan dengan. Makanya kan ini buku kan fadlu ulama salaf ala. Nah, ya. Adanya ilmu kholaf ini disebabkan adanya salaf. Cuman bedanya mereka itu ringkas gitu ya. Tuh, jadi apa saya ulangi sih, fala yujadu fi kalami man ba'dahum gitu bacanya. Tidak didapati pada omongan yang sesudahnya salaf, yaitu kholaf nih. Min hak, nggak ada yang benar. Illa wa huwa fi kalam wujud. Kalau memang omongan sekarang omongan ulama sekarang ini benar, itu udah ada. Kalau memang benar. Nah, kalau memang tidak salah bukan dari mereka. Ya, ada. Tapi ibarat mereka aujaz. Ya, aujalul lafin wa akhsaru ibaratin. Nah, itu kalau memang omongan orang sekarang benar. Tapi sebaliknya, apa itu sebaliknya? Wala yujadu fi kalami man ba'dahum min batilin. Tuh. Ya, tidaklah didapati ucapan orang yang sekarang ini ucapan batil. Illa wa fi kalamihim, udah ada. Kebatilan itu udah diterangin dulu. Tuh. Illa wa fi kalamihim mayubayinu butlanahu liman fahimahu wa ta'ammalahu. Tuh. Tidak ada kebatilan yang diucapkan oleh ulama sekarang kecuali memang udah diterangin oleh ulama salaf bahwa itu batil. Bukan berarti ulama sekarang yang menemui itu kebatilan, bukan ya. Nah, ya. Tapi yang memperhatikan ini bagi orang liman fahimahu wa ta'ammalahu. Wa yujadu fi kalamihim minal ma'anil badi'ah wal ma'akhizid daqiqah ad-daqiqah ma'ala yahtadi ilaihi man ba'dahum wa la yulimu bihi. Semuanya itu ada pada omongan-omongan salaf gitu ya. Dengan ibarat yang badi'ah wal ma'akhizid daqiqah, tetapi yang paham ini orang-orang belakangan yang paham, orang-orang belakangan yang paham yang memang punya ilmu ya. Jadi tidak ada kebenaran yang diucapkan oleh ulama sekarang kecuali mau udah ada. Demikian juga kebatilan udah sebelumnya udah diterangin. Nah, sampai sini paman lam ya'khuzul ilma min kalamihin fa innahu dalika al khair kulluh ya. Paman lam gitu ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian datang dari paman lam besok insyaallah ya. Baik. Nah, sebelum kita tutup dengan zikir tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT yang kita panjang umur, keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. La hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك والسمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشي والشيخ محمد بن أحمد بامشموس وشيخنا يعني معلم محمد شافي حدامي بن محمد صالح الرويدي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة.
الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وأعماق القبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أشرفنا وعلى لفظ أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد قش السحب والحمد لله في القدر والثناء.